Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawala amma ba'd. Alhamdulillah, kembali kita bertemu lagi dalam acara Browsing 67, yaitu ngobrol singkat. Ngobrol singkat Ustaz. Waktunya juga ya singkat lah insyaallah. Dan kali ini kita akan membahas seputar masalah rumah tangga. Dan ini ada pertanyaan dari ibu-ibu yang sudah masuk. Saya bacakan pertanyaannya Ustaz ya. Langsung aja Ustaz ya. Saya ibu rumah tangga, mengurus rumah tangga sehari-hari dan siang hari tidak memungkinkan untuk tidur siang. Sehingga seringnya saat malam membuat saya sudah susah sekali bangun untuk sholat malam. Bangun-bangun sudah dekat subuh. Kadang saya siasati setelah isya saya sholat malam. Tetapi saya ingin yang afdolnya saya kerjakan yaitu tengah malam. Mohon nasihatnya Ustadz, jazakallahu khairan. Intinya ini ibu rumah tangga, ya, capek luar biasa, kemudian jarang atau nggak bisa sholat malam di akhir waktunya. Di akhir waktu ya. Dan itu waktu yang paling afdol. Yanzilu rabbuna hina yabqa thuluthul lail minal lail. Jadi Allah Ta'ala itu turun ke langit dunia ketika tersisa sepertiga malam yang terakhir, dan itu menunjukkan bahwasanya sholat malam yang paling baik adalah di akhir malam. Tapi di sini anti sebagai ibu rumah tangga, ini pekerjaan yang mulia ini. Ya. Jadi ibu rumah tangga itu bukan pekerjaan yang ringan, berat ya. Itu pekerjaan yang sangat berat. Dan Masya Allah, subhanallah, ini Islam bagaimana memuliakan seorang wanita, disuruh berada di rumahnya. Dan Allah Ta'ala berfirman, waqarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Berdiamlah ya, anda wahai ibu-ibu di rumah-rumah kalian. Nah, ini rumahnya dinisbatkan kepada istrinya. Padahal rumah itu milik siapa? Suami kan, milik suami, tapi dinisbatkan kepada istrinya, menunjukkan bahwasanya seorang wanita itu lebih sering di rumah daripada laki-laki. Laki-laki sering keluar, sehingga rumah yang asalnya milik laki-laki seolah-olah miliknya siapa sih? Si istri. Ini kan pemuliaan seperti ini. Ya, cuma jadi istri itu ya berat, jadi suami juga berat ya. Suami juga cari maisha untuk anak istri juga pekerjaan di rumah juga menumpuk, ngerawat anak-anak, cuci piring, kemudian masak, bikin roti, dan semua pekerjaan rumah ini tanggung jawab siapa? Seorang istri sebetulnya. Wal mar'atu ra'iyatun ala baiti ba'liha wa auladihi. Jadi seorang wanita itu hukum asalnya dia adalah penanggung jawab terhadap rumah suaminya dan anak-anaknya. Dia yang bertanggung jawab. Dan ini yang perlu disadari oleh kaula muda, di mana dunia pernikahan atau dunia rumah tangga itu dunia perjuangan, bukan dunia untuk menikmati rasa cinta dan sebagainya. Itu buang jauh-jauh pikiran seperti itu. Jadi sudah qabil tuh, ini sudah persiapan perjuangan ini. Soalnya pisah sama orang tua, hidup sendiri, mandiri, rumahnya juga pisah, sehingga pekerjaannya sangat berat sekali. Apa buktinya kalau wanita itu pekerjaan rumahnya berat? Ini ada kisah, Ana sebutkan 3 ya. Ana sebutkan 3, salah satunya dari Fatimah radhiyallahu ta'ala anha. Riwayatnya dari Ali bin Abi Thalib. Fatimah itu sering menggiling tepung sampai tangannya ngapal. Ya, akhirnya datang kepada Aisyah minta dicarikan budak biar bantu di rumahnya. Akhirnya Rasul malah memberikan doa yang manjur, yang mujarab, biar tidak kecapean. Disuruh tasbih 33 kali, tahmid 33 kali, kemudian takbir 34 kali sebelum tidur. Ya, akhirnya dipraktekkan, dan benar Fatimah radhiyallahu anha ketika bangun dari tidur merasakan nasyat itu gesit ya, tidak ada rasa capek sama sekali. Menunjukkan para sahabat wanita yang ya, kita tahu Fatimah itu kan orangnya kan cantik jelita kan, anaknya Rasul, nggak mungkin itu pun sampai seperti itu capeknya. Baru ngurus Hasan Husain ya, dua orang anak ya, itu udah capek seperti itu.
Ada lagi yang kisahnya Asma binti Abu Bakar radhiyallahu taala anhuma yang menikah sama Zubair. Apa kata Asma? Zubair itu dulu nikah sama saya, cuma punya apa? Cuma punya kuda tok itu, nggak punya apa-apa. Akhirnya saya yang bikin roti dan saya nggak bisa bikin roti. Akhirnya saya ngambil air, semuanya pekerjaan dia kerjakan. Cari makanan rumput untuk apa? Untuk kuda itu Asma semuanya. Akhirnya kadang ngambil sesuatu, akhirnya disunggi bahasa kita. Apa bahasa Indonesianya? Dipanggul gitu. Dipanggul di kepala gini. Ya, dan subhanallah, itu yang terjadi pada wanita para sahabat. Mereka sengsara hidupnya. Dan itulah seorang ibu rumah tangga itu bukan pekerjaan yang ringan, pekerjaannya berat. Ini yang wajib disadari. Nah, karena jadi ibu rumah tangga itu capek, akhirnya seperti ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha, ketika Rasul sholat malam, ibunda Aisyah ikut sholat atau tidak? Tidur. Jadi Rasul sholat, saya ini masih dalam kondisi apa? Istirahat. Dan saya ada di depan siapa? Rasul ketika sholat. Ketika Rasul sujud, maka kakiku disentuh, kemudian aku tarik. Kemudian ketika Rasul berdiri, aku julurkan lagi kakiku. Menunjukkan apa? Ya sampai kondisi ibunda kita seperti itu, kecapean. Dan Aisyah itu juga melayani siapa? Rasul. Buktinya apa? Suatu ketika Rasul bertanya, di rumah ada makanan atau tidak? Apa kata Aisyah? Nggak ada. Akhirnya apa? Ini kan seperti itu. Berarti menunjukkan para sahabat wanita itu mereka melayani suami dan capek di rumah. Akhirnya seperti itu. Nah, sehingga kisah tadi sebetulnya udah jawaban sebetulnya. Jelas. Artinya kalau emang capek itu pahalanya besar dan itu kewajiban. Adapun sholat malam itu wajib atau dia sunnah? Sunnah. Berarti yang wajib lebih utama daripada yang sunnah. Dan ini juga ada contohnya dari siapa? Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "Ausani khalili bisalas." Ya. Jadi khalilku yaitu Nabi Muhammad alaihissalam memberikan aku wasiat tiga hal. Yang pertama, an asuma salasata ayyam min kulli syahrin, puasa 3 hari setiap bulan. Yang kedua salat duha, ya minimal 2 rakaat. Kemudian yang terakhir, an utir qabla an anam, saya witir sebelum tidur. Nah, kenapa kok Abu Hurairah ini dapat wasiat khusus, perintah khusus? Tidur sebelum tidur, witir dulu. Yang lainnya kan witirnya di akhir malam. Ini Abu Hurairah kok kenapa di awalnya? Nah, Ibnu Hajar menyebutkan, jadi Abu Hurairah ini merupakan satu-satunya sahabat yang paling giat menghafal hadis. Nah, saking banyaknya hadis yang dihafalkan di murajaah setiap malam, sampai hampir-hampir malamnya itu begadang terus. Nah, karena dikhawatirkan nanti nggak dapat sholat di akhir waktu, maka dikerjakan di awal waktu. Nah, di dalam hadis yang sahih juga disebutkan, ayyukum khafa alla yakum min akhiril lail falyutir thumma yarqud. Ya, siapa yang dia khawatir nggak bisa bangun di akhir malam, ya udah sebelum tidur dia witir terlebih dahulu. Kerjakan sebelum tidur. Berarti di sini apa? Ini jawabannya sudah sangat jelas. Ya, artinya nggak perlu minder gara-gara nggak bisa dapat yang paling afdal. Itu sudah bagus. Dan Allah pilihkan itu sebuah kemuliaan. Beda seperti Ibunda Aisyah ketika sudah ditinggal wafat Rasulullah, salat malam atau tidak? Salat malam. Nah, karena apa? Sudah tidak ada kesibukan. Tapi ketika masih ada suami yang melayani suami, akhirnya apa? Sibuk, capek, tidak sempat bangun malam, akhirnya dikerjakan di awal waktu. Itu bagi yang ada kemungkinan dia tidak bisa bangun di malam hari. Jelas sampai sini ya. Jadi intinya seperti itu. Jadi pekerjaan jadi ibu rumah tangga, pekerjaan yang mulia, berat, dan itu capek, butuh fisik yang ekstra. Makanya yang pengen menikah, fisiknya diperkuat. Latihan ya, fisiknya diperkuat karena butuh perjuangan habis ini. Entah nanti hidupnya jadi kaya atau miskin kan nggak tahu kan. Takdirnya seperti apa nggak ada yang tahu. Dan kemudian nanti ketika capek merawat anak-anak, maka di sini dibutuhkan apa? Sang suami itu harus ada perhatian sama istri. Lihat capek kan? Capek. Maka di sini suami harus banyak-banyak bantu istrinya. Dan Rasul bersabda apa?
khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian yang terbaik terhadap istrinya, dan aku yang terbaik kepada istriku. Dan Rasul kana fi amali ahli. Dan Rasul memang kebiasaannya bantu istrinya di pekerjaan rumahnya. Barakallahu fikum.